Welcome to Paradox. Halo semua, selamat datang di podcast pertama gue di sini. Thank you, kalian udah menyediakan waktu kalian buat dengerin podcast pribadi gue, dan ini juga podcast pertama gue. Ya agak sedikit nervous buat awal, dan akhirnya setelah ngumpulin mood, gue nggak tahu lama banget, ribuan tahun kali nggak pernah dapat mood buat bikin podcast. Tapi akhirnya sekarang gue memutuskan buat enggak lah, ngikutin mood mulu nggak bakal kelar kan akhirnya. Akhirnya ya udah, gue bikin podcast juga, dan ini podcast pertama gue. Jadi thank you kalian udah menyediakan waktu berbesar hati buat dengerin podcast gue, cuap-cuap nggak jelas. Mau cerita aja, kalau kalian dengerin podcast ini di mungkin tahun 2021 ke atas, atau mungkin udah masuk bulan Oktober ataupun Desember. Hari ini adalah tanggal 6 April. Di tanggal ini sekarang kita lagi ngalamin yang namanya pandemik COVID-19 atau virus corona lah biasanya orang taunya. Virus yang sangat-sangat mendunia, yang membuat negara-negara melakukan lockdown, tapi Indonesia saat ini belum melakukan lockdown. Dan sekarang, tepatnya besok, baru melakukan PSBB, pembatasan sosial besar-besaran kalau nggak salah singkatannya. Jadi ya udah 2 minggu ini gue di rumah. Gue bingung mau ngapain. Ya gue main sama anak gue lebih punya quality time sama keluarga gue. Gue mencoba berkarya, gue mencoba belajar masak. Dan yang terutama gue beres-beres rumah gue. Di sini gue ada ruang kerja yang mungkin kecil, 2x2 doang di sini. Gue beres-beres, berantakan banget. Foto, buku, semua tempatnya berantakan, ngalur ngidul. Jadi gue rapi-rapiin. Gue beli parkit sendiri yang stiker vinil maksudnya. Gue tempel sendiri di kamar gue biar budgetnya gak besar, karena kalau minta tukang mesti bayar. Jadi gue pikir udahlah, mumpung gue di rumah, gue pengen belajar sendiri. Gue ngebor tembok, gue pasang kerak-kerak gitu yang mengakibatkan tetangga gue temboknya agak retak katanya. Waduh, gue juga panik. Pertama kali belajar ngebor, masa gue renovasi rumah orang, kan konyol. Ya akhirnya jadilah gue pasang foto, gue pasang lampu sedikit-sedikit buat bikin ruang kerja gue lebih cozy, biar gue lebih bisa enjoy di sini. Ya hal itu gue kerjakan beberapa hari. Tapi sembari gue ngerjain beres-beres ini, kegiatan ini, gue jadi berpikir gitu loh. Studio gue, ruang kantor gue ini, awalnya gue nggak melihat itu berantakan gitu loh. Gue enjoy aja di sini. Gue kayak gue di sini bebe aja. Gue tinggal di rumah ini udah masuk tahun ke-5. Dari tahun pertama sampai tahun ke-4, gue di ruang kerja gue, dan gue nggak merasa ada masalah di situ. Tapi begitu akhir-akhir ini gue melihat Pinterest, lo tau dong, rumah-rumah idaman impian, kayak gimana sih cara mereka mendesain, men-setting furniture mereka, ngeberesin rumah mereka untuk bisa lebih simplified lagi rumah mereka, warnanya apa. Begitu gue ngelihat apa yang gue lihat di Pinterest itu, dan gue ngeliat kamar gue, ruang kerja gue jadi waduh, kok jadi pakai berantakan. Sebelumnya yang gue lihat bebe aja, ternyata jadi berantakan gitu loh. Dan ternyata begitu gue melihat di luar sana, contoh-contoh cara orang membereskan rumahnya masing-masing. Ini bukan ngomong pindah rumah ya, tapi ngeberesin rumah masing-masing. Gue baru sadar, ternyata kamar gue berantakan ya. Kenapa gue nggak rapi? Nah, gue jadi ngeliat rumah-rumah orang, enak loh kerja. Kalau di situ kayak gue ngetik enak, nyaman. Gue ngeliat kamar gue, iya berantakan. Bagaimana sekarang gue membuat ruang kerja gue menjadi lebih nyaman? Nah sekarang begitu. Bukan gue beli rumah baru, gue nggak ada duit. Tapi bagaimana gue membuat ruangan gue menjadi cozy buat gue bekerja, biar gue bisa berkonsentrasi dan nyaman di situ. Nah, ketika gue melihat orang lain dan gue melihat ruangan gue jadi membandingkan. Nah, gue jadi berpikir, kalau kita berbicara mengenai hidup kita sebagai orang percaya, terutama hati kita,
hati kita sebagai seorang percaya, kita melihat hati kita berantakan gak? Kita melihat hati kita kotor gak? Atau kita melihat hati kita baik-baik aja? Atau sebaliknya, mungkin diantara kalian ada yang melihat hati kalian itu, aduh hati gue kok begini sih, kok karakter gue begini sih. Nah, gimana? Nah, hari ini gue mau sharing bahwa kita harus menyadari bahwa ternyata hati kita itu jangan-jangan belum tentu seperti apa yang Tuhan kehendaki, guys. Karena kalau berbicara mengenai hati, itu sesuatu yang kita simpan, yang secara gak langsung itu terekspresi dari tindakan kita setiap hari. Jadi apa yang tersimpan dalam hati kita, itu kemungkinan besar bisa dilihat orang lain. Apa yang kita simpan tuh terlihat. Pendendam, orang yang suka dendam, nyimpen. Orang yang suka sakit hati, orang yang suka kepahitan, itu akan terlihat dari cara hidupnya sebenarnya. Sedikit banyak akan terlihat. Nah, kalau kita ngeliat hati kita masing-masing, coba deh kalian jujur deh. Hati lo sebenarnya rapi apa enggak sih? Nah, di sini kan timbul pertanyaan. Lah, hati gue baik nggak baik? Gimana cara ngelihatnya? Buat gue mungkin baik-baik aja gitu loh. Sama kayak gue ngeliat kamar gue, baik-baik aja so far. Tapi begitu gue ngeliat orang lain, iya ya berantakan kamar gue. Nah, kalau kita ngomongin hati, kita harus tahu dulu yang pertama, hati kita berantakan atau enggak. Nah, melihat hati kita berantakan atau enggak, kita mesti punya panutan, kita masih punya role model, kita masih punya sampel hati yang seperti apa sih yang benar. Karena kalau kita ngelihat manusia pada umumnya, kita melihat hati kita baik-baik aja, dan mungkin lebih baik daripada orang lain dari cara karakter, dari cara meresponi sesuatu. Mungkin berbeda dan kita mungkin bisa lebih baik. Tapi kalau kita melihat kepada manusia, pertanyaannya adalah kapan kita melihat hati Tuhan sebagai contoh atau role kita untuk merubah hati kita ke arah sana. Nah, kita harus belajar bahwa menjadikan Tuhan dan perasaannya sebagai standar kita. Tentu kalau kita melihat standar, melihat Tuhan sebagai standar, maksud gue, kita melihat hati kita sangat berantakan. Bagaimana karakter kita sangat berantakan. Bagaimana cara kita meresponi sesuatu lewat hati kita, itu sangat berantakan. Karena itu di sini gue mau ngajak kalian buat melihat Tuhan sebagai acuan untuk mengubah diri kita, hati kita ke arah situ gitu loh. Coba kalau kita lihat hati Tuhan deh, kalian bayangin aja deh, bagaimana cara Tuhan hidup, motivasi Tuhan hidup tuh apa, kebiasaannya apa, keinginannya apa, karakternya seperti apa. Coba deh, apa mungkin Tuhan kalau punya hati penendam? Apa mungkin kalau dari segi karakter ya, emosian, gampang marah, kalau dikatain balik, dipukul balik? Kan enggak. Tapi kenapa kita bertindak seperti itu, guys? Kemungkinan besar alasannya cuma satu. Karena kita gak melihat Tuhan sebagai panutan kita. Tapi kita mungkin melihat diri kita sebagai satu-satunya pribadi yang benar bagi diri kita sendiri. Karena itu banyak orang berkata begini, emang gue begitu orangnya kok. Ya gue sih emang begitu orangnya, jadi gue ya begitu respon gue. Ya gue mau ngomong aja kalau orang ngomongin gue, daripada gue simpan-simpan, gue begitu orangnya. Coba deh, gue begitu. Nah Tuhan begitu gak? Tuhan begitu gak? Ini jadi pertanyaan. Jangan sampai ternyata selama ini kita membiarkan hati kita berada dalam kondisi berantakan. Dan yang berbahaya itu adalah kita tidak akan menjadi seperti Kristus. Itu yang jadi masalah. Nah, dengan renungan singkat hari ini, gue cuman ngajak kalian buat berpikir lah. Ayo benahi diri kita, yuk. Tema kita kan paradoks. Nama channelnya kan paradoks. Paradoks itu artinya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang berlawanan dengan dunia, berbeda dengan dunia. Dan kalau kita menjadi seperti Kristus, secara gak langsung pasti kita menjadi paradoks terhadap dunia. Pasti, gak mungkin enggak.
Bukan berarti di sini maksudnya kita jadi orang yang kemana-mana shalom, haleluya, lu basaro kemana-mana, pakai baju putih atau berjenggot kayak Tuhan. Bukan. Tapi dari karakter, keputusan, emosi, cara kita meresponi sesuatu, cara kita meresponi orang yang ngomongin kita, mengkhianati kita kan berbeda. Itulah paradoks. Bagaimana kalian nih, paradokers itu menjadi pribadi yang terang begitu loh, menjadi pribadi yang orang lihat ini orang beda nih. Ini pasti Tuhannya, agamanya bener nih. Bisa gak kita sampai titik itu? Karena itu yuk di sharing yang singkat ini, di sharing pertama gue cuma ngajak, yuk kita beresin pelan-pelan hati kita yuk. Jangan menganggap hati kita udah benar, no. Kalau kita melihat Kristus, guys, kita sangat jauh dari standar dia. Tapi Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 48, kamu harus sempurna sama seperti Bapa di surga. Sempurna itu teleos, yang berarti lengkap, komplit. Bagaimana kehendak Allah, bagaimana cara hidup Tuhan, kehendak Allah itu dapat kita hidupi, sehingga hidup kita adalah melengkapi rencananya dalam hidup kita. Karena itu sekarang masih ada waktu, guys. Ya, yang one day dengerin podcast gue berarti lu belum mati karena corona, guys. Berarti masih ada waktu buat kalian untuk berubah menjadi orang yang layak dimuliakan. Kalian akan menjadi orang yang berbeda dari dunia. Kalian akan menjadi orang yang paradoks, dan kalian layak disebut paradokers. Jadi yuk kita berjuang. Jangan ikutin dunia yang berjalan dengan keinginannya. Mari kita berjalan dalam keinginan Tuhan. Oke, see you di episode selanjutnya. Selamat berparadoks.